107.3 Setionegoro FM. Saya bersama Setionegoro. Selamat pagi sobat sehat di rumah semuanya. Balik lagi di segmen Sehagi seputar kesehatan gigi dengan saya Dr. Gigi Hani dan saya Dr. Gigi Revi. Hari ini kita bakal nemenin nih selama 1 jam ke depan. Mau bincang-bincang lagi tentang seputar kesehatan gigi ya. Ya betul. Hari ini kita bahas apa ya nih dok? Mungkin topik ini ada yang lagi viral nih ya dok sebenarnya ya dok, yang masalah cabut gigi bikin meninggal, cabut itu. gigi bungsu gitu ya. Mungkin masuknya ke gawat daruratan kali ya dok. Kemarin itu kan kenapa ya dok? Karena infeksi paru-paru atau apa ya katanya? Yang kasusnya itu ya? Atau karena abses ada ininya ya? Iya kalau nggak salah ya. Nah mungkin hari ini kita bahas tentang gawat daruratan di kedokteran gigi ya. Iya, ada nggak sih sebenarnya gitu? Supaya teman-teman juga di luar sana juga tahu kalau misalkan IGD atau kegawat daruratan ini tuh sebenarnya nggak cuman untuk kedokteran umum atau masalah-masalah penyakit umum lainnya, tapi di gigi juga ada beberapa kegawat daruratan yang emang harus ditangani secara langsung gitu ya. Iya, harus ditindaklanjuti nih. Nah, kira-kira nih untuk kegawat daruratan ini tuh biasanya apa aja sih yang diterima sebagai kegawat daruratan gitu ya dok? Dimasukin ke kategori gawat darurat gitu. Balik lagi kan kegawat daruratan kan artinya sesuatu yang urgent ya, emergency, yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani ya dok ya. Mungkin biasanya kalau di kedokteran gigi ada beberapa kasus ya. Biasanya mungkin ada fraktur atau patah tulang. Terus setelah itu ada abses atau nanah gitu ya, bengkak itu. Terus mungkin ada juga nyeri gigi yang benar-benar akut atau yang sampai bikin pusing atau bikin pening yang benar-benar nggak tertahankan lah ya dok ya. Terus kira-kira apa lagi ya dok ya? Biasanya juga misalnya nih kayak tadi kan udah disebutin ya, kayak fraktur atau patah tulang rahang ya, kita biasa kecelakaan biasanya ya dok, atau sebutnya terus ada avulsi itu jadi gigi yang terlepas. Nah biasanya ini tuh kejadiannya kalau misalkan ada kecelakaan lalu lintas, di mana misalkan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien nggak tahu biasanya kalau ternyata rahangnya patah atau giginya lepas atau kayak gimana. Biasanya memang yang dikeluhkan awalnya karena kecelakaannya, tapi pas dicek biasanya kadang tuh ada fraktur rahang atau patah tulang di rahang. Nggak sadar soalnya kan ya pasiennya pasti. Nah biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Terus untuk tadi yang sakit gigi secara akut juga kita bisa masukkan ke gawat darurat, tapi dengan catatan memang benar-benar udah pain tolerance atau rasa sakit yang didapatnya tuh emang udah tinggi banget, nggak bisa ditoleransi lagi gitu sama pasiennya kayak gitu. Terus mungkin ada juga pingsan biasanya ya dok kalau dipraktekkan, atau shock anafilaktik itu biasanya karena alergi. Terus ada juga ini dislokasi TNJ, jadi biasanya mulutnya membuka terus menerus atau biasanya tertawa terbahak-bahak terus nggak bisa balik nih, jadi rahangnya terbuka gitu, nggak bisa dibalikin. Terus ada juga yang biasanya kalau rahang nggak bisa nutup lagi tuh biasanya tuh karena menguap terlalu lebar menguap terlalu lebar, terus dia nggak bisa nutup lagi sendi rahangnya tuh dia nggak bisa nutup lagi kayak gitu. Cuman kalau yang masalah sendi itu biasanya sebelum terjadinya rahangnya nggak bisa nutup tuh emang udah ada masalah sebenarnya. Jadi nggak yang tiba-tiba lagi sehat-sehat aja langsung seperti itu. Cuman biasanya orang tuh nggak sadar kalau sendinya ini lagi bermasalah kayak gitu. Mungkin kita bahas satu-satu, mungkin dari yang fraktur sama avulsi kali ya dok ya. Mungkin karena umumnya nih biasanya kan kalau IGD itu kan karena kecelakaan gitu. Jadi jenis pasien di IGD kan kebanyakan tuh karena kecelakaan lalu lintas begitu. Tapi kalau fraktur sama avulsi tuh kadang bisa bersamaan, kadang enggak gitu. Makanya mungkin buat sahabat sehat di rumah sekalian, mungkin ini untuk mengingatkan, jadi biar lebih aware gitu ya dok, jadi lebih sadar kalau seandainya kecelakaan jangan lupa dicek giginya. Siapa tahu ada yang jatuh atau terlepas gitu, karena
sebenarnya masih bisa dipasang lagi ya dok. Iya. Gitu. Kalau misalkan giginya terlepas, terus misalkan pasiennya sadar nih ternyata giginya ada yang lepas, disimpan, itu nanti kita bisa pasang lagi ibaratnya gitu ya. Kalau misalkan masih bisa diperbaiki, memungkinkan kita bisa untuk pasang lagi gitu. Cuman ya tergantung juga ya dari waktu lamanya pasien itu datang ke IGD lalu ditindak segala macam, itu kita harus ngelihat beberapa dulu faktor. Cuman masih bisa dipertahankan sebenarnya. Tadi giginya namanya avulsi ya dok ya. Jadi giginya terlepas gitu dari rongga mulutnya, bisa disertai dengan patah tulang atau bisa tidak. Dan golden time-nya banget itu biasanya 1 jam aja nih. Jadi lebih dari itu nanti membuat prognosisnya buruk ya dok. Jadi kalau sebisa mungkin setelah kecelakaan, kalau tahu giginya patah itu mungkin bisa langsung disimpan di air. Medianya bisa air, terus apa lagi ya dok? Susu. Iya, bisa susu, bisa air. Cuman mungkin salin yang steril, yang paling gampang sih air ya sebenarnya. Air Aquades gitu ya dok ya. Air yang murni gitu. Gitu biasanya kalau bisa jangan sampai lebih dari 1 jam karena bisa dipasang kembali sebenarnya. Iya. Terutama nih biasanya tuh bukan cuma kecelakaan lalu lintas aja sih sebenarnya. Banyak juga anak-anak nih yang kayak misalnya dia naik sepeda jatuh, atau dia lagi main jatuh terus giginya terlepas. Biasanya tuh sering terjadi kayak gitu juga. Terus kalau misalkan anak nih, kenapa kita lebih saranin ayo segera bawa ke IGD gitu supaya giginya bisa dipasang lagi, karena kan kasihan ya kalau anak kecil tuh ompong giginya ya. udah nggak ada kan, kasihan, hidupnya ibaratnya masih panjang banget. Terus masa sih harus dipasang gigi palsu gitu. Ya sebisa mungkin kita pasti akan pertahankan giginya. Kalau misalkan memang ada suatu kecelakaan lalu lintas atau misalnya kecelakaan sedang bermain pun kita insya Allah bisa bantu, asalkan golden time tadinya tuh masuk gitu ya. Mungkin kalau bagi yang korbannya mungkin nggak sadar ya dok ya, mungkin lebih ke orang di sekitarnya kalau ada melihat juga orang kecelakaan giginya copot bisa disimpenin gitu, karena bisa nanti dipasang gitu. Karena sayang banget kalau seandainya penanganannya sudah cepat, ini sebenarnya masih bisa ditangani, bisa dipasang kembali. Tapi tapi karena giginya hilang atau nggak ada yang nyimpen gitu, jadi nggak bisa diapa-apain. Sayang banget sebenarnya. Terus nih kalau misal itu kan untuk avulsi. Nah kalau misalkan untuk fraktur nih, biasanya kadang pasien-pasien yang kecelakaan pun dia nggak sadar kalau rahangnya ini ada patah atau fraktur. Karena mungkin pada pasien kecelakaan lalu lintas itu sakitnya kan gak hanya di gigi ya, maksudnya sakitnya itu menyeluruh ya, mungkin badannya atau karena masih shock jadi kadang malah belum sakit, belum kerasa, sukanya. Terus mungkin kan badannya juga biasanya ada lecet-lecet, kegores aspal atau gimana gitu. Jadi rasa sakitnya tuh nggak hanya di teralihkan gitu ya. Biasanya tuh kita tahu frakturnya tuh kita ronsen dulu, kita cek dulu. Sebelum di ronsen kita cek dulu ya biasanya ya. Kita palpasi segala macam apakah ada kegoyangan atau enggak. Biasanya kalau misalkan rahangnya ada kegoyangan, ini biasanya mengarahnya ke fraktur. Nah, lalu untuk memastikannya lagi apakah benar ada fraktur atau patah, kita biasanya melakukan ronsen ya. Ronsen. Itu yang lebih pasti ya dok ya. Nah, setelah itu biasanya kita langsung minta untuk spesialis bedah mulut ya. Iya, betul. Konsulkan ke spesialis bedah mulut untuk dilakukan perawatan tindak lanjut. Nah, perawatan tindak lanjutnya pun ini pasti akan lebih diprioritaskan karena masuknya ini gawat darurat dan nggak bisa ditunda ibaratnya. Langsung masuk di kamar operasi ya. Mungkin kecelakaannya semisal malam, paginya udah bisa langsung dioperasi atau kayak gimana. Itu sebenarnya nanti kita konsulkan ke bedah mulut. Hanya untuk fraktur ini memang perawatannya kalau tadi gigi yang avulsi itu kan kayak tinggal dibalikin aja nih. Terus diikat lah ya. Diikat ibaratnya udah.
Nah kalau fraktur ini emang perawatannya cukup panjang karena akan ada besi ibaratnya atau biasa kita bilang pen, itu yang dipasang di patahan rahangnya. Di rahangnya untuk menyatukan kembali ya. Ya betul. Nanti tulangnya akan menyatu kembali, tapi itu juga butuh waktu dan proses. Ya, karena tulang penyembuhannya nggak secepat jaringan lunak biasa ya. Nggak kayak misalkan kulit kegores. Iya betul. Cepet banget sembuhnya. Kalau tulang itu cukup lama. Perlu penulangan gitu, pertumbuhannya berminggu-minggu begitu ya dok ya. Karena kan memang sebenarnya nggak semua patah tulang itu terlihat ya. Kadang ada yang tidak terlihat tiba-tiba tuh di dalamnya sebenarnya patah. Iya betul. Terus akibatnya apa kalau nggak segera dirawat? Nanti jadi malunion ya dok ya. Jadi menyatunya itu dia nggak pada tempatnya. Iya, nggak, ibarat katanya nggak sempurna lah. Iya, jadi patah tulang tuh pada akhirnya semuanya memang akan menyatu, cuman mungkin kalau segera ditangani bisa dikembalikan ke tempat semula. Jadi dia nggak jendol atau katanya itu nggak mencok-mencok gitu lah. Iya, betul belok-belok. Atau mungkin teman-teman di sini juga pernah lihat nggak sengaja ada orang di jalan atau di mana gitu, nggak sengaja lihat ada orang yang kok kayaknya posisi misalnya tangan atau kakinya tuh bengkok-bengkok. Nah itu bisa jadi mungkin dulunya dia pernah patah tulang tapi nggak dioperasi atau nggak dibawa ke dokter, jadi penyembuhan sendiri. Nah itu emang akan menyatu, tapi bentuknya itu nggak akan, ibarat kata nggak akan lurus gitu ya, harus lurus normal seperti sebelumnya. Nah kita itu kenapa kalau misalkan fraktur rahang harus langsung dioperasi dan lain-lain ya, untuk menghindari itu juga ya, karena kan ada di wajah nih, akan kelihatan banget pasti kalau misalkan kalau bahasanya menyon gitu ya, mencong iya bakal kelihatan banget gitu kan. Jadi untuk perawatan fraktur ini mungkin bisa sekitar setengah tahunan lah ya, 6 bulanan sama kontrol dan lain-lainnya. Atau mungkin kadang pasiennya takut memang dok di pen. Ya. Padahal sebenarnya nanti kan dilepas lagi ya dok ya. Pennya pasti dilepas. Jadi mungkin nanti beberapa bulan setelah sudah menyatu dengan baik, dengan syarat juga rutin kontrol, rutin kontrol ke dokter bedah mulutnya tadi, itu mungkin bisa dilepas lagi gitu. Emang harus dilepas sih sebenarnya. Pasti dilepas. Harus dilepas lagi. Malah bahaya ya dok kalau enggak ya. Itu kan ada ibaratnya juga ada bahan lain lah di benda dalam asing tubuh ya. Nggak baik juga kalau misalkan emang disimpan atau ditempatkan terlalu lama di dalam tubuh juga, emang nggak mungkin lah kayak gitu. Biasanya selain tulangnya di pen itu juga di wiring atau di splinting atau giginya itu bisa diikat. Terus makannya biasanya lunak-lunak dulu ya dok ya. Memang karena untuk mau imobilisasi lah ya, untuk mencegah terjadinya pergeseran lagi gitu ya. Dia harus diikat dulu giginya. Nanti kontrol, baru kalau udah sekiranya menyatu ya tulang-tulangnya itu bisa dibuka gitu. Emang cukup lama, tapi kalau misalkan ada kecelakaan lalu lintas seperti itu, hanya itu yang bisa dilakukan ya. Nggak ada lagi, ibaratnya kalau misalkan ada pasien nanya ada pilihan lain nggak dok perawatannya, nggak ada sih. Kalau fraktur emang pasti harus digituin, harus diikat, harus dioperasi, harus diet lunak dulu ya, mau nggak mau gitu. Tadi kalau ada avulsi atau giginya yang copot juga bisa sekalian disatukan ya dok ya. Betul. Di operasinya tuh bisa langsung dipasang lagi seperti itu ya. Gitu. Nah mungkin untuk sesi 1 ini kita segitu dulu ya, kita break dulu. Kita dengerin dulu lagu yang paling enak banget ini dari 107,3 Satyonegoro FM. Oke, balik lagi di segmen saya lagi ya dok ya. Tadi sampai mana ya dok? Tadi kita baru bahas sampai di fraktur sama avulsi ya dok ya. Mungkin kita selanjutnya bakal bahas tentang temporomandibular disorder, atau yang tadi kita sempat singgung juga yang masalah dislokasi rahang. Nah kalau TMD ini tuh sebenarnya nggak melulu dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas ya. Jadi bisa juga terjadi karena kebiasaan buruk yang udah menahun. Misalnya pasiennya itu tiap malam dia suka
apa ya, kalau kita bilang bruxism gitu, mengerot ya, jadi mengatupkan giginya gitu saat tidur. Emang biasa sih pasien itu nggak sadar ya, itu fungsional ya. Emang yang biasanya harus lebih ngeh itu mungkin keluarga di rumahnya ya, misalnya suaminya atau istrinya atau orang tuanya atau anaknya juga bisa. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami bruxism seperti ini tuh bisa kita pasang yang namanya alat night guard ya. Betul. Supaya dia nggak bruxism gitu. Itu kayak yang dipakai apa ya, petinju gitu apa ya, Dok? Jadi untuk melindungi gigi atas gigi bawah biar nggak mengatup gitu. Soalnya nanti lama-kelamaan selain bikin sendi yang ada di sini di rahang itu tegang terus, mungkin bisa bikin giginya terkikis. Jadi giginya semuanya rata karena sering diadu gitu ya, istilahnya gitu. Dan suka bikin menimbulkan keluhan gitu. Mungkin sebenarnya kalau sesekali sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang tiap malam kayak gitu perlu diperiksakan ya, Dok, karena katanya tuh ada hubungannya sama sleep apnea, terus gangguan tidur lain, mungkin ada sumbatan atau ada masalah nih di paru-parunya, takutnya gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Atau biasanya juga dikaitkan dengan ini juga sih psikologis. Ya, stres ya, Dok. Stres ya, kecapean. Stres, betul, kecapean. Nah, biasanya dia pas tidur tuh pasti kayak gitu katanya. Dan itu emang harus pakai night guard sih, emang harus dipasang. Kalau enggak yang tadi dibilang itu nanti giginya rata, terus secara estetika juga jadinya nggak baik juga ya, nggak bagus juga. Terus secara kesehatan giginya juga akan lebih cepat sensitif giginya, nanti dia bakal lebih lama-lama kok linu giginya kayak gitu, karena emang terkikis, emang giginya itu banyak terkikis gitu ya kalau dari bruxism. Lama-lama giginya habis ya. Nah itu kalau misalnya kayak gigi terkikis kayak gitu emang apa sih resiko yang terjadi lebih cepat ya akibat dari bruxism nih. Kalau misalkan resiko yang jangka panjangnya yaitu tadi bisa terjadi TMD atau temporomandibular disorder, bisa nanti dia sakit banget, nyeri di sendi. Biasanya sendinya kan di depan telinga ini ya, Dok ya. Sendi temporomandibular itu antara rahang atas rahang bawah ya, yang menyatukan tengkorak kita sama rahang bawah gitu. Selain itu mungkin tadi dislokasi juga bisa, karena kan sendinya kan tegang terus nih ya, tegang terus bisa diakibatkan oleh penyebab yang lain seperti menguap terlalu lebar, tertawa terbahak-bahak, atau biasanya perawatan gigi yang membuka mulutnya ini terlalu lama. Biasanya itu nggak bisa nutup lagi takutnya gitu, karena kayak istilahnya tuh rahangnya itu kekunci gitu ya, Dok, bukan pada tempatnya gitu. Sendinya tuh nggak bisa, ibaratnya apa ya, bantalan sendinya tuh nggak licin lah ibaratnya gitu loh. Kalau misalkan ini gitu ya, kalau diibaratkan kayak sendinya kan gini, dia tuh kayak nggak bisa bolak-balik lagi gitu sebenarnya. Kekunci karena bukan pada tempatnya nih harusnya nih cekungannya nih, jadi kayak dia terjebak gitu di situ. Nah mungkin ini dimasukkan ke gawat daruratan karena ya nggak bisa nutup mulutnya ya. Jadi perlu penanganan dengan segera. Kalau nggak gitu ya capek ya, kasihan pasiennya nanti. Biasanya kalau misalkan pasien-pasien yang mengalami TMD nggak bisa nutup mulut, biasanya emang harus langsung ditangani di tempat, dikembalikan lagi, dipaksa kembalikan lagi sama dokter gigi. Memang mungkin kalau misalnya secara prosesnya emang cukup sakit ya, pasti sakit, nggak mungkin yang nggak kerasa apa-apa. Nanti kita reposisi atau kita kembalikan posisinya. Setelah itu dilakukan head bandage ya. Jadi di fiksasi, jadi biar nggak gerak-gerak lagi ya. Jangan buka mulut dulu, jangan tertawa terbahak-bahak dulu, atau membuka mulut dengan lebar gitu. Selain dikembalikan, biasanya tuh ada juga yang metodenya disuntik ya, Dok ya. Cuman atau diinstruksikan untuk minum muscle relaksan. Jadi itu untuk pelemas otot lah ya, istilahnya gitu. Cuman biasanya sih yang paling umum tuh direposisi ya, jadi secara manual gitu, jadi ditarik, dikembalikan rahangnya ke posisi semula.
Cuman kalau biasanya ada juga dislokasi yang recurrent dok, jadi dia biasa memang bukan pertama kali terjadi biasanya. Jadi dia biasanya berulang ya. Dia biasanya kronis. Nah itu biasanya yang emang kebiasaan buruknya itu nggak dihilangkan biasanya. Misal dia yang tadi dibilang itu misalkan bruxism, dia emang udah sering terjadi TMD tapi nggak dibikin night guardnya. Atau misalnya dia kebiasaan menggigit kuku, nggak dihentikan menggigit kukunya, makanya terjadi recurrent atau berulang gitu ya, kejadian berulang. Kalau mungkin yang kasus berulang tuh bisa jadi gak masuk emergency juga ya dok, karena biasanya kalau yang berulang itu udah tahu penanganannya sendiri nih, tinggal gini. Cuman yang baru pertama kali nih mungkin panik ya, bisa langsung ke IGD gitu. Soalnya kan butuh kompetensi sendiri ya dok ya, untuk melakukan reposisi itu gitu. Takutnya malah salah-salah nih atau patah atau jadi gimana kan dok. Jadi memang harus ke dokter gigi gitu yang memang tahu tentang anatominya dari sendinya gitu. Nggak bisa ke dokter biasa gitu. Nah kalau misalkan dari TMD kan paling dia yang tadi kita bahas ya, dia bisa terjadinya tuh karena apa aja ya. Ada kebiasaan buruk yang selalu dilakukan dengan sadar atau tanpa sadar, atau misalnya bisa juga yang tiba-tiba tadi dibilang itu, misalkan lagi kumpul nih sama teman-teman udah lama nggak ketemu, ketawa terbahak-bahak, terus misalkan menguap terlalu lebar terus nggak bisa nutup lagi, itu bisa terjadi. Emang itu harus dibawa ke IGD ya kalau misalkan baru pertama kali. Betul. Sebenarnya kalau misalkan recurrent dan belum tahu penanganannya pun sebenarnya boleh aja sih dibawa ke IGD. Cuman kita lebih memfokuskan ke yang baru pertama kali ya, yang akut kita bilangnya. Nah yang akut ini juga ada dua sih biasanya. Ada yang baru terjadi dia langsung bawa ke IGD, dan ada yang udah berhari-hari terus dia baru ke IGD biasanya. Nah penanganannya juga beda, karena kalau misalkan yang baru terjadi itu kita bisa langsung reposisi nih. Tapi kalau misalkan yang udah berhari-hari ya itu mungkin harus dikasih dulu muscle relaxan tadi. Direlaksasi dulu ototnya karena udah pasti tegang gitu ya. Udah tegang banget. Gitu. Kayak gitu. Nah itu untuk reposisi dari TMJ ya, atau dari penanganan kegawat daruratan temporomandibular disorder kayak gitu. Mungkin untuk yang lainnya itu ada apa lagi ya dok ya untuk kegawat daruratan? Mungkin ada kasus abses ya, atau dia tuh bengkak gitu. Bengkak sebenarnya banyak terjadi ya di kedokteran gigi. Kadang cuman gusi, kadang sampai semuka, kadang setengahnya gitu. Mungkin apa nih ya yang digolongkan darurat nih dok biasanya nih? Itu tuh bengkak yang kayak gimana dok? Sebenarnya kalau misalkan daruratnya itu kalau misalkan bengkak yang udah melibatkan ekstraoral ya, jadi misalkan yang udah terlihat kelihatan dengan dia nggak usah buka mulut pun udah kelihatan, oh ini ada bengkak nih. Biasanya merah meradang ya. Itu emang gawat darurat itu, karena takutnya ada kejadian pusnya atau nanahnya ini tuh pecah di dalam. Betul. Nah kalau udah pecah di dalam ini bahaya, ini yang bahaya. Penanganannya lebih susah, lebih sulit dan lebih lama biasanya. Jadi kalau sebenarnya itu tuh biasanya masalahnya dari satu gigi biasanya. Dari satu gigi itu yang infeksi. Ini ya kasus yang viral itu nggak sih dok? Jadi itu ya? Sampai infeksi paru-paru kan? Oh iya yang jadi paru-paru benar. Karena pusnya sepertinya pecah di dalam, jadi bikin paru-parunya masuk ke saluran pernafasan, jadi bikin paru-parunya juga terinfeksi. Jadinya gitu deh. Membahayakan sampai fatal. Iya. Sampai fatal banget gitu. Emang itu biasanya tuh infeksinya kan dari satu gigi ya. Biasanya jadi misalnya nih ada gigi yang sering berlubang, nggak pernah dibawa ke dokter gigi. Atau sisa akar. Pokoknya gigi yang harusnya dirawat, ini nggak dirawat. Sakit sedikit minum obat, karena mikirnya minum obat juga hilang sakitnya. Nah, atau biasanya takut dijabut atau gimana ya. Kan ada ya pasien-pasien yang emang nggak berani ke dokter gigi itu karena udah ibaratnya udah ketakutan duluan nih. Aduh nanti diapain nih di sana. Mentang-mentang giginya udah mati, udah tinggal akar, udah keropos,
terus mikirnya nggak bakalan sakit karena udah mati gitu. Padahal itu tuh sumber infeksi di dalamnya yang jauh lebih serius sebenarnya. Dan kayak bom waktu nggak sih dok? Masih kita nggak bisa menebak dan menerka-nerka kapan nih bakalan jadi bengkak terus ada nanahnya gitu di dalam. Nah masalahnya tuh kalau misalkan gigi yang ada nanah atau abses ini tuh emang nggak bisa ditangani sendiri sama pasien. Jadi dia mau minum misalkan mau minum pereda nyeri pun nggak akan menyembuhkan sebenarnya. Dia cuma meredakan sakit sekitar 2 atau 3 jam, nanti mungkin akan sakit lagi atau mungkin nggak sakit lagi. Tapi nanah atau pusnya itu nggak akan hilang, akan berulang karena akan makin besar. Iya bisa jadi makin parah nantinya kalau udah kumat lagi gitu. Karena kan belum mengobati penyebabnya kan dok. Nah itu dia cuma menghilangkan simptom atau gejalanya gitu, gejala sakitnya gitu. Dia cuma ngilangin sakitnya aja. Kalau misalkan minum, misalnya beli obat di warung-warung misalnya Panadol atau apa, bisa itu meredakan sakit tapi nggak menghilangkan sumber infeksinya kayak gitu. Karena tetap kalau misalkan abses atau nanah itu ada tindakan di poli yang harus dilakukan. Dan juga ada obat yang harus diberikan, dan obat yang diberikannya pun nggak bisa dibeli sendiri ya. Memang harus menggunakan resep dari dokter kayak gitu. Mungkin juga hubungannya tuh ke tidak semua bengkak itu juga bisa langsung ditangani. Kadang kalau bengkaknya masih kayak kayak gede gitu, masih merah, masih meradang lah ya istilahnya. Meradang tuh nggak bisa langsung ditangani gitu karena pasien juga mungkin membuka mulutnya juga susah. Iya betul. Jadi aksesibilitas kita juga berkurang. Terus nanti juga masih sakit karena masih meradang. Jadi biasanya pun kalau gigi bengkak datang ke dokter gigi pasti dikasih obat dulu, pasti dikasih obat dulu untuk meredakan. Nanti baru kalau biasanya nih mungkin istilahnya kayak jerawat ya dok ya. Kalau masih merah-merah awal-awal tuh kan sakit banget. Sakit banget ya. Ganjel banget. Kalau misalkan udah nggak terlalu, kalau udah keluar putihnya nih, udah itu kayak itu udah enak ya. Nah itu baru bisa dirawat, baru bisa di istilahnya insisi ya dok. Jadi dikeluarkan gitu, disobek gitu gusi atau kulitnya gitu untuk mengeluarkan nanah. Jadi kalau udah nggak meradang nih si nanahnya itu, kalau istilah jerawat sih kalau udah putih-putih gitu ya tinggal dipencet lah ya. Cuma ini biasanya yang masuk ke gawat daruratan tuh memang biasa kasus-kasus abses yang udah besarnya tuh banget, yang bahkan udah misalnya dari pipi nih, dari pipi bengkaknya dia udah meradang sampai ke leher. Kadang lehernya udah kayak gondok ya namanya gondok, kalau nggak kayak kodok gitu ya dok. Kayak kayak kodok gitu ya. Iya udah gede banget. Nah biasanya tuh emang di insisinya pun di luar ya, bisa di pipi atau di leher. Nah itu yang bikin perawatannya lama tuh sebenarnya bukan tindakan operasinya, tapi kontrolnya. Betul. Kontrolnya itu karena kan harus ada yang diganti juga ya setiap minggu, atau mungkin ada yang setiap hari. Setelah dibuka dan dikeluarkan nanah itu, nanah nggak langsung hilang keluar semua gitu. Bakalan ada produksi nanah lagi, dimana itu tiap hari harus dikontrol. Jadi tiap dibuka harus dia dibuang. Itu nanti ada dikasih dikasih kasa guys, kasa steril gitu untuk di dalamnya. Itu nanti untuk menampung nanah yang sama biasanya dikasih obat ini ya dok, untuk steril gitu, untuk mensterilkan si rongga bekas nanahnya gitu. Dan itu harus tiap hari. Kalau nggak kontrol bisa udah itu gede lagi, numpuk lagi, nanahnya bisa ada lagi gitu. Memang harus tiap hari dan pasti harus bolak-balik sih. Maksudnya kan nggak mungkin ya kita ngelakuin itu, pasien melakukan itu sendiri di rumah, karena pertama alat-alatnya pun belum tentu ada. Terus memang itu tindakan kedokteran yang harus dilakukan oleh profesional juga ya. Saya dibantu perawat gigi sih minimal gitu. Iya minimal sama perawat gigi yang memang perawat gigi pun sudah profesional untuk melakukannya. Berkompetensi gitu. Biasanya tuh kalau gitu mungkin yang udah gede kayak ranahnya ke bedah mulut juga ya dok ya. Betul. Mungkin karena itu kan melibatkan kayak rongga di muka gitu ya dok. Biasanya yang bengkaknya sampai bikin mukanya besar atau ini tuh biasanya ditangani sama bedah mulut gitu. Dan itu pun kalau misalkan yang kita lihat di lapangnya nih aktualnya, emang tiap pasien tuh beda-beda. Jadi ada yang
setelah operasi dia dengan kontrol sekian kali selesai gitu. Udah bersih Udah gitu bersih artinya udah dokternya udah nggak perlu kontrol lagi ada. Tapi ada yang terus berkali-kali ini ada terus nih setiap kontrol banyak terus nanahnya ada yang seperti itu. Itu emang tiap pasien tuh beda-beda. Jadi jangan sampailah terjadi abses yang besar banget karena perawatannya pun lama banget dan capek, harus bolak-balik kayak gitu kan. Mungkin berhubungan juga dengan ini ya, kayak cara menjaga kebersihan mulutnya juga ya dok ya. Jadi kan itu pasti kadang ada yang pecah di dalam, terus mulut kan sumber infeksi ya dok. Mau masuk makanan, masuk segala macem gitu kan. Kalau nggak dibersihkan dengan baik kan percuma gitu. Maksudnya nanti bisa jadi infeksi lagi, nanti ada nanah lagi, nggak selesai gitu. Jadi diikuti dengan kekooperativan pasien untuk menjaga rongga mulut juga gitu, dibersihkan gitu. Sisa-sisa makanan yang ada di gigi yang bermasalah gitu. Terus nanti harus dicabut gitu loh. Iya. Pokoknya intinya tuh sebenarnya semua yang dibahas tuh gimana kita pinter-pinternya merawat gigi ya. Maksudnya jangan sampai kita ke dokter gigi pas sakit. Terus jangan sampai kita baru sadar kalau gigi kita rusak itu pas udah sakit. Maksudnya kan kita gigi kan punya kita sendiri nih. Tiap hari kita sikat gigi, kita yang merasakan. Pasti kalau misalkan gigi ada rusak, pasti kita juga bisa kerasa lah dari pas makan kayak gitu kan, kerasa kok ini giginya kayak ada patah ya gitu misalnya atau gimana. Nah itu harus segera mungkin dibawa ke dokter gigi ya. Karena apa? Kalau misalkan giginya udah sisa akar yang tadi dibilang, terus udah mati segala macam, ya itu tinggal nunggu waktu aja untuk terjadinya abses atau ada nanah itu ya bengkak gitu semuka. Ya akan terjadi, cuman entah kapan itu ya. Karena kan tetap rongga mulut itu kan tetap berhubungan dengan yang lain ya, rongga lain, rongga sinus, leher gitu kan, betul. Ada kan di situ. Malah ada beberapa pasien tuh yang absesnya tuh udah sampai sinus loh dok. Di sini ya ada beberapa kasus seperti itu. Kan kasihan ya, maksudnya kalau sinus kan udah ke pernapasan. Dia jadi hubungannya malah kemana-mana. Iya, udah sesek lah sinus, susah nafas segala macam. Ditambah abses juga gitu. Kan ya kasihan gitu ke pasiennya juga ya. Kayak gitu sih. Betul. Nah, itu untuk kegawat daruratan di bagian abses nih gitu ya. Mungkin setelah ini bahas yang sakit gigi akut nih dok. Mungkin apa aja yang bisa dikategorikan yang akut atau enggak? Oke, sebelum kita bahas ke materi kita yang terakhir, kita dengerin dulu lagu sambil kita break dulu nih. Jangan kemana-mana, tetap di 107,3 Session Logoro FM. Oke, balik lagi semuanya ya sahabat sehat yang di rumah. Mungkin ini segmen terakhir ya dok ya. Jadi kita bahas cepat aja tentang kegawat daruratan lagi. Mungkin ada sinkop atau pingsan sama shock anafilaktik ya dok ya. Biasanya yang terjadinya ini terjadi di poli gigi ya sebenarnya. Mungkin kayak misalkan pas tindakan mau cabut gigi gitu ya, pas lagi anestesinya. Terus ternyata mungkin pasien ada alergi obat anestesinya, atau mungkin nih pasien yang belum makan juga bisa terjadi sih sebenarnya. Mungkin bedanya tuh bisa dilihat dari ini ya, penyebabnya ya dok ya, sama gejalanya. Kalau sinkop ini kan sebenarnya karena kekurangan oksigen, bisa karena psikologisnya pasien ini panik, takut ke dokter gigi, takut dicabut. Terus bisa juga karena nggak makan jadi gulanya turun, rendah ya. Terus bisa juga karena ya itu tadi panik ya dok ya. Kalau shock anafilaktik itu lebih ke reaksi alergi, jadi biasanya disertai sama ruam merah-merah, gatel-gatel, terus kayak nafasnya mungkin sesak karena diikuti dengan penyempitan jalur nafas. Biasanya memang perlu segera ditangani, kalau enggak bisa fatal ya. Penanganannya mungkin bisa disuntik adrenalin ya dok. Pasti tiap klinik gigi, rumah sakit yang ada dokter giginya gitu pasti udah ada sedia menyediakan lah untuk
kegawat daruratan seperti shock anafilaktik karena perlu segera ditangani ya, karena kalau respon alergi nggak ditangani itu nanti bisa berakibat fatal. Seperti itu. Jadi mungkin kalau pasien biasanya setelah ada gejala itu nggak jadi ya, nggak maksudnya dihentikan gitu perawatannya, jadi nggak diteruskan. Iya. Ditunda dulu perawatannya sampai nanti dokter yang menentukan kapan bisa dilakukan perawatan pencabutan atau perawatan itu lagi gitu ya. Seperti itu. Kalau penanganan sinkop mungkin ini ya dok, jadi biasanya diposisikan namanya Trendelenburg, jadi kepala itu lebih rendah daripada kaki dan jantung supaya aliran darah oksigennya tuh ke otak lancar. Terus habis itu bisa dikontrol tanda-tanda vitalnya, jadi tensi, tekanan darah, gitu-gitu wajib dikontrol. Kalau seandainya masih belum juga membaik, mungkin bisa dikasih oksigen. Atau kalau sudah membaik, itu biasanya dikasih teh hangat. Andalan orang Indonesia, kasih teh hangat gitu. Jadi supaya ada asupan gula dari pasiennya gitu. Mungkin segitu aja, kayaknya sudah semua ya dok ya tentang kegawat daruratan di gigi. Mungkin tadi ada apa aja nih dok kesimpulannya dok? Jadi untuk kegawat daruratan yang kita simpulkan nih, untuk yang gawat daruratnya itu yang pertama tadi kan ada yang pertama kita bahas ya, ada fraktur rahang atau tulang patah. Yang tadi dibahas biasanya ini berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Terus ada juga avulsi, gigi avulsi atau gigi yang terlepas, yang nantinya kalau misalkan kita bisa pasang kembali, giginya masih ada, kita bisa bantu untuk pasang kembali. Terus setelah itu juga ada abses ya. Ada abses yang besar banget, yang benar-benar udah tidak tertahankan absesnya, tapi bukan abses sampai menutup jalan nafas, mengganggu juga aktivitas. Itu bisa masuk ke gawat daruratan. Tapi untuk abses-abses kecil yang tidak terlihat secara jadi cuma di dalam mulut gitu secara awam tidak terlihat gitu, itu tidak masuk ke gawat daruratan ya, karena itu masih bisa dilakukan di poligigi untuk perawatannya sama dokter gigi sendiri gitu. Terus ada juga yang tadi banget baru dibahas, ada sinkop dan shock anafilaktik yang biasa terjadi ketika kita sedang melakukan perawatan ya. Biasanya banyak terjadi pas kita mau melakukan perawatan pencabutan atau pembedahan. Karena akibat dari bahan anestesinya atau dari alergi ya pasiennya, atau dari pasiennya sendiri. Sama mungkin tadi dislok ya dok? Iya benar. Sama dislok, rahangnya terkunci, nggak bisa menutup mulut, gak itu bisa juga buka tutup ya, bisa masuk langsung ke IGD gitu. Selain itu mungkin bisa ditangani di klinik-klinik sendiri, di klinik dokter gigi, puskesmas atau di rumah sakit umum daerah gitu ya. Sebenarnya untuk yang lain-lainnya mungkin bisa aja ditanganin di IGD, tapi kita nggak bisa ngasih penanganan yang misalnya teman-teman ini datang ke IGD dengan keluhan misalkan sakit gigi, pas dilihat giginya ternyata lubang, ya kita di IGD nggak bisa ngasih apa-apa karena basicnya itu instalasi gawat darurat juga nggak fokus untuk gigi ya dok, jadi nggak ada alat, terus nggak ada giginya lagi sakit juga, jadi percuma sih kalau seandainya bukan indikasinya tapi tetap maksa mau ke IGD, kita nggak bisa diapa-apain juga jadinya. Memang gitu. Apalagi kalau misalkan ini juga sebagai catatan juga nih, apalagi kalau misalkan kita bisa lihat dari waktu juga ya, maksudnya kalau misalkan nih sekiranya sakit gigi tidak tertahankan, kan pain tolerance setiap orang kan beda-beda nih. Sakit gigi nggak tertahankan ya, kalau masih siang masih sore baiknya dibawa ke poli dulu. Karena kalau masih ada yang buka ya, poliklinik gigi gitu-gitu, klinik gigi. Karena kalau di poli itu bisa dilakukan tindakan masalahnya. Kalau di IGD kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ibarat pasien udah minum pereda nyeri, ya kita di IGD juga hanya bisa ngasih pereda nyeri lagi. Cuman bedanya cuma disuntik. Iya, disuntik pun sebenarnya untuk keadaan urgent. Sebenarnya nggak semua keadaan atau rasa sakit itu di IGD langsung disuntik. Biasanya yang disuntik itu yang sakit, ambang sakitnya tuh udah tinggi banget ya, yang udah sakit banget itu kita suntik. Dan itu yang menilai pun sebenarnya kita sebagai praktisi, melihat dari mana, dari tindakan-tindakan yang pasien lakukan. Misalnya pasien datang bilang sakit banget gigi, tapi pasien masih bisa ngobrol,
ya kita nggak akan suntik gitu. Maksudnya bukan berarti jangan ngobrol, tapi maksudnya kita juga bisa menilai ya sakitnya pasien sampai mana gitu. Ya paling untuk kegawat daruratan yang hari ini kita udah bahas udah semua sih ya dok ya, udah kita bahas semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman di luar sana, jadi lebih tahu kapan harus ke IGD, kapan harus ke poli gigi untuk masalah penyakit atau keluhan di rongga mulut. Karena nggak semuanya dibawa ke IGD bisa ditangani langsung sembuh, karena memang basicnya ya bukan gigi di gigi gitu. Tapi nggak semua IGD pun menangani di luar gigi, maksudnya gigi juga bisa ditangani di IGD, tapi dengan catatan yang tadi hanya beberapa perawatan saja. Yang memang emergensi banget yang udah disebutkan tadi ya dok? Iya, karena memang bukan kita nggak mau ya, tapi memang tidak ada alatnya kayak gitu. Pasti nanti akhirnya dirujuk juga ke malah jadi lebih lama ke poliklinik gitu. Oke, paling untuk hari Rabu pagi ini udah cukup untuk membahas tentang kegawat daruratannya. Saya Dokter Gigi Revi dan juga rekan saya Dokter Gigi Hani. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. See you on the next time. Dadah. Bye.